3. Seorang wanita berdiri tergugu di depan sebuah rumah besar dan megah yang didominasi warna cat putih dan hitam. Rok warna hitam selututnya mengembang diterpa oleh angin sore yang menghembus dengan lumayan kencang sore ini. Baju yang dikenakan oleh wanita itu juga warna hitam, seakan hidupnya sedang diselimuti oleh duka hari ini. Padahal hari ini adalah hari yang membahagiakan untuknya. Terbebas dari dalam jeruji besi yang menyiksa itu. 3 tahun lebih cepat dari hukuman yang seharusnya ia jalani. Kembali memijak kaki ke rumah ini. Mencoba peruntungan. Bukan peruntungan. Tapi Syaira akan berjuang keras sampai titik darah penghabisan untuk merenggut semua miliknya yang diambil paksa oleh orang. Tapi melihat rumah megah yang hanya sempat Syaira pijak dan tinggali dalam waktu singkat, 2 minggu sebelum kejadian mengerikan itu terjadi yang menyeret ia dengan paksa ke dalam tahanan. Membuat kedua lutut Syaira bergetar kecil. Jantungnya mulai berdebar dengan debaran yang tak normal di dalam sana. Air matanya dengan tak tahu malunya kembali ingin mengalir membasahi kedua pipinya. Tapi kali ini Syaira akan menahannya sekuat tenaga. Jangan sampai air matanya mengalir dan dilihat oleh mereka. Syaira tidak ingin terlihat lemah di depan dia. Dia yang sangat tega pada Syaira. "Mbak Syaira, silahkan masuk," ucap satpam itu dengan nada hangatnya. Membuat Syaira yang hanya menatap dengan tatapan getir ke arah depan sana. Pintu besar rumah besar dan mewah yang terlihat terbuka lebar. Seakan menunggu kedatangannya. "Saya tidak menyangka Bapak masih mengenal saya," ucap Syaira pelan. Nyaris berbisik. Pak Satpam yang bernama Ranu itu mengangkat pandangannya yang menunduk, menatap Syaira dengan tatapan lembut dan sopannya. Walau Mbak Syaira hanya sebentar tinggal di rumah ini, kebaikan hati Mbak Syaira, kelembutan Mbak Syaira, dan keramahan Mbak Syaira membekas dalam hati dan pikiran saya. Bukan hanya saya saja, tapi semua para pekerja di sini, ucap Ranu dengan nada lembutnya. Syaira hanya mengangguk dengan tatapan yang menatap penuh haru pada Ranu. "Bapak tidak takut sama saya. Saya mantan narapidana. Hampir membunuh nyonya rumah ini 2 tahun yang lalu," ucap Syaira dengan senyum getirnya. Dan sial, air mata yang ditahannya sebisa mungkin sedari tadi akhirnya mengalir membasahi kedua pipinya dengan buliran yang lumayan besar. "Saya tidak tahu tentang hal itu. Saya tidak takut sama Mbak Syaira. Saya mohon pamit kerja Mbak. Selamat sore," ucap Ranu pelan, tanpa berani menatap ke arah Syaira, dan berlalu meninggalkan Syaira yang semakin tertawa getir di tempatnya saat ini. Sepi, dan terasa sangat sunyi. Itu yang dirasakan Syaira saat ini. Seakan rumah besar dan megah yang ia pijak saat ini sudah lama tak dihuni oleh orang. Terasa dingin bahkan mencekam. Syaira berdiri bagai anak hilang di tengah ruang tamu super besar yang dihiasi dengan benda-benda mahal dan klasik. Semua tata letak barang, foto, dan cat masih sama seperti 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Tapi, ada satu objek yang menarik untuk dipandang oleh Syaira saat ini. Di atas tembok sana tepat di depan mata kepalanya, terpajang sebuah foto yang sangat besar. Foto yang terlihat begitu indah berisi sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki yang berada di gendongan sang suami. Syaira menahan isak tangisnya yang ingin pecah, dan menekan dadanya yang berdebar kuat diiringi rasa sangat sesak dan sakit di dalam sana. Tak tahan melihat foto keluarga kecil itu. Tas kecil yang Syaira pegang sedari tadi di tangan kanannya jatuh terhempas menghantam lantai. Syaira tanpa arah berlari agar kedua matanya tak melihat foto itu lagi. Foto yang apabila dilihat oleh Syaira akan menciptakan rasa yang sangat menyakitkan untuk Syaira rasakan. Tapi, langkah kaki Syaira malah membawanya ke tempat dan ruang yang membuat Syaira terlihat menggigil sangat ketakutan saat ini. Syaira melangkah mundur, menggelengkan kepalanya kuat dengan keringat sebesar biji jagung yang sudah mengalir membasahi hampir seluruh tubuhnya dalam waktu seperkian detik. "Enggak, bukan aku yang mendorongnya. Bukan aku," gumam Syaira pelan dengan kepala yang masih menggeleng kuat.
Tubuh seorang wanita yang tergolek penuh darah di kepalanya seakan berputar-putar bagai kaset rusak di otak, hati, dan kedua mata Syaira saat ini membuat Syaira bahkan ingin pingsan tak kuasa menahan rasa pusing dan pening yang menyapa telak dirinya. Tapi Syaira tidak ingin tergolek di tempat terkutuk ini. Tidak, bukan aku yang mendorongnya, jerit Syaira dengan suara yang sangat keras. Tak tahan karena bayangan tubuh wanita yang tergolek dengan kepala bersimbah darah seakan ingin membuat ia gila juga saat ini. Dan jeritan Syaira yang keras barusan membuat dan seorang laki-laki remaja yang duduk di bawah tangga yang mewah dan megah itu keluar dari persembunyiannya dengan gerakan sangat cepat. Di saat telinganya menangkap ada suara jeritan di belakangnya. Dan suara itu sangat dikenali oleh laki-laki yang baru beranjak remaja itu. Kak Syaira, ceritnya kuat. Setelah kedua manik hitam pekatnya menangkap tubuh mungil seorang perempuan yang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahkan tubuh wanita mungil yang sangat ia kenali saat ini terlihat menggigil takut. Tubuh Syaira menegang kaku setelah indera pendengarnya mendengar jeritan dengan nada bahagia itu. Syaira terlihat menelan ludahnya susah payah. Suara yang barusan memanggil namanya sangat dikenal oleh Syaira siapa pemiliknya. Syaira membuka kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya dengan pelan bersamaan dengan terguncangnya tubuhnya ke belakang karena didekap tiba-tiba dengan dekapan erat oleh seseorang yang sangat Syaira kenali. Maafkan Ryan, Kak Syaira. Gara-gara Ryan Kak Syaira masuk penjara. Ryan yang dorong wanita jahat itu. Kak Syafi akan sangat menyesal kalau tahu bukan kakak yang dorong iblis betina itu. 4. Ryan remaja laki-laki yang berusia 15 tahun itu menenggelamkan kepalanya dalam di depan perut rata Syaira. Berdiri dengan kedua lututnya. Dan masih mendekap tubuh Syaira masih dengan dekapan eratnya. Dapat dirasakan dengan jelas oleh Syaira. Baju dan kulit perutnya di bawah sana terasa basah. Basah oleh air mata Ryan. Bahkan tubuh jangkung Ryan terasa sangat bergetar, menahan isak tangis yang ingin pecah. Membuat kedua tangan Syaira pelan tapi pasti meletakkan telapak tangannya di atas puncak kepala Ryan. Mengelus penuh kasih sayang di sana. Berharap Ryan bisa sedikit tenang karena usapan dan belayan lembut tangannya. Kenapa Ryan menangis? Bisik Syaira pelan. Tak tahan dengan keheningan yang tercipta di ruangan yang sangat Syaira benci untuk ia pijak saat ini. Bahkan sampai kapanpun. Tapi, ia harus menguatkan hatinya untuk selalu melihat, melewati tempat ini. Karena Syaira sudah berjanji dalam hati kecilnya. Demi hidup, dan matinya dengan pelan-pelan. Dan sabar Syaira akan kembali merenggut miliknya. Yang telah lepas dari tangannya karena keadaan yang sangat Syaira benci. Dan juga karena mereka yang tak punya hati dan perasaan. Mengorbankan Syaira sampai berada di titik terendah seperti saat ini. Ruangan ini, tangga mewah di depannya sana bahkan untuk sekedar melihatnya saja. Syaira merasa trauma dan merasakan hatinya sangat hancur. Di ruang ini Syaira mendapat tuduhan keji dan difitnah dengan kejam bahkan Syaira harus mendapat luka fisik di saat malam mengerikan yang terjadi secara beruntun yang menimpa telak hidupnya 2 tahun yang lalu. Kejadian yang sama sekali bukan dilakukan olehnya 2 tahun yang lalu. Bahkan menyeretnya masuk ke dalam jeruji besi. Menjalani masa hukuman dengan sangat berat di sana. Sungguh dunia ini kejam dan tak adil. Tapi, lebih kejam laki-laki itu. Laki-laki yang dengan tega menjobloskan Syaira dalam penjara, bahkan didukung penuh oleh kedua orang tua Syaira sendiri, membuat hati Syaira yang telah patah dan hancur berkali-kali sebelumnya semakin hancur di saat kedua orang tuanya sendiri bahkan tak mempercayainya. Bodohnya dia. Apalah arti Syaira di hidup mereka? Mereka hanya memprioritaskan. Syaira menggelengkan kepalanya keras, menolak agar pikirannya jangan mengarah ke hal itu. Itu hanya akan membuat hatinya semakin sakit dan berdarah-darah di dalam sana. Ryan, kamu menangis seperti ini. Nanti kakak dituduh yang macam-macam. Jangan menangis lagi, ucap Syaira mencoba tegar. Tangannya berusaha melepaskan dekapan Ryan dari tubuhnya. Tapi,
Ryan enggan untuk melepas sedikit pun pelukannya. Jangan menangis. Kakak mohon. Nanti kakak dituduh melukai kamu. Padahal kakak tidak melakukan apapun sama kamu. Ucap Shaira dengan nada yang sangat memohon kali ini. Takut. Tangisan Ryan didengar oleh Sha. Shaira menelan ludahnya kasar enggan untuk menyebut nama laki-laki kejam itu. Cuman Ryan sendiri yang ada di rumah. Ucap Ryan membuka suara dengan suara yang sangat parau. Shaira tak langsung merespon ucapan Ryan. Kedua manik coklatnya melirik dengan lirikan liar ke setiap sudut rumah yang besar ini dengan tatapan dalam dan telitinya. Pantas rumah ini terasa sangat dingin dan sepi. Ternyata hanya Ryan yang menempatinya bersama dengan beberapa orang pekerja, pastinya. Kak Shaira, Ryan mohon jangan membenci Ryan. Tolong ampuni Ryan, Kak. Gara-gara melindungi Ryan kakak harus mendekam di dalam penjara. Bisik Ryan pelan dengan kedua tangan yang mengguncang lembut kedua tangan Shaira yang terlihat melamun saat ini. Guncangan lembut yang dibuat Ryan berhasil menyadarkan Shaira dari lamunan singkatnya. Maafkan, Ryan. Sebagai gantinya kalau kakak mau bunuh Ryan Kak. Lukai Ryan asal kakak jangan membenci Ryan. Hanya kakak yang menyayangi dan memperhatikan Ryan dengan tulus. Ucap Ryan dengan suara memelas. Dan wajah mengibanya. Jelas. Ucapan Ryan barusan mendapat gelengan keras dari kepala Shaira. Shaira membawa tangannya ke wajah Ryan. Menghapus lembut lelehan air mata yang hampir membasahi seluruh wajah Ryan dengan ibu jarinya yang lembut dan hangat. Menciptakan rasa nyaman dan betah di jiwa Ryan. Sentuhan, belayan, dan ucapan serta nasihat Shaira selalu mampu menyentuh sudut hati terkecil Ryan di dalam sana. Baik dari dulu hingga detik ini. Apa yang kamu ucapkan, Ryan? Ucap Shaira pelan. Ryan menatap dengan tatapan dalam wajah hangat. Dan teduh Shaira dengan kedua tangan yang telah mencengkram lembut sisi kiri dan kanan perut Shaira. Kalau kamu nggak ada, mungkin kakaklah yang akan mati 2 tahun yang lalu. Ucap Shaira dengan nada sedihnya. Ucapan Shaira kali ini membuat kedua mata Ryan melotot lebar tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Shaira barusan. Jadi, kakak tahu kalau Kak Amel mau mendorong kakak dari belakang. Mau bunuh kakak dari belakang. Jerit Ryan tertahan. Bahkan remaja laki-laki itu spontan berdiri. Meremas kedua bahu mungil Shaira dengan remasan sedikit. Kuat kali ini, kakak tahu. Dan melihat dengan jelas bayangan Kak Amel di dinding. Bisik Shaira pelan dengan nada sedihnya. Kenapa kakak nggak mencoba menghindar? Bisik Ryan pelan. Dan melemaskan cengkramannya di kedua bahu Shaira. Melihat kedua mata Shaira yang sudah meneteskan airnya saat ini. Hidup kakak sudah hancur. Nggak masalah kalau Kak Amel sekali lagi menghancurkan kakak. Dan membunuh kakak. Kakak rela. Karena sudah tak ada yang membuat hidup kakak semangat lagi di dunia ini. Semuanya sudah terenggut. Ryan, bisik Shaira pelan dengan kedua mata yang semakin banyak mengalirkan airnya saat ini. Membasahi kedua pipinya bahkan jatuh menimpa punggung kaki telanjang Ryan di bawah sana. Membuat tubuh Ryan bergetar kecil. Di saat air mata hangat kakak Shairanya menjatuhi lembut punggung kakinya di bawah sana. Feeling Ryan nggak pernah salah. Ryan juga nggak pernah menyesal karena sudah mendorongnya dari tangga 2 tahun yang lalu. Dia perempuan jahat dan culas. Sangat berbeda dengan kakak. Kakak bagai malaikat. Dia bagai iblis yang menyimpan 1000 rahasia mengerikan di belakangnya. Kenapa kakak harus memiliki kakak seperti dia? Kenapa bukan kakak saja yang menjadi kakak ipar Ryan? Kenapa bukan kakak saja yang menjadi istri Kak Shafi? Tanya Ryan beruntun dengan nada kesal dan marahnya. Bagaimana kalau kakaklah kakak ipar kamu yang sebenarnya? Ryan, bisik Shaira dengan kekahan getirnya. Membuat Ryan bungkam. Dan tubuhnya terlihat menegang kaku mendengar ucapan Shaira barusan.